Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 10 yang kedua adalah sistem operasi terdistribusi dengan nama saya Sobaran Syeko dengan NPM 20.05.02.0012 matkul Distributed System. Pendahuluan adalah sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogeni terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih pertama adalah file system, yang kedua adalah namespace, yang ketiga adalah waktu pengolahan, selanjutnya adalah keamanan, dan yang terakhir adalah akses seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Kedua adalah manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama adalah shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi penggunaan masih saja menginginkan sistem berjalan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Kedua adalah manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Ketiga adalah reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi redesign sistem ini, maka hilangnya satu noda tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Keempat adalah komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Yang A adalah sumber daya fisik, B sumber daya abstrak. Selanjutnya adalah penyedia layanan atau state atau virtual machine. Sumber daya abstrak yang pertama adalah sumber daya fisik. Contoh dari sumber daya fisik adalah keyboard, barcode reader, mouse, joystick, light pen, trackball, touchscreen, pointing device, dan lain-lain. Kedua adalah sumber daya abstrak, terdiri dari data, misalnya smartphone untuk mengendalikan kondisi proses PCB, tableback. Itu adalah program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer. Ketiga adalah komponen inti sistem operasi. A. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah area yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Kedua adalah manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk penyimpanan keseluruhan data dan program dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, dan lain-lain. Ketiga adalah manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager, menyediakan device drive, Ketiga adalah manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager, menyediakan device drive yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. Selanjutnya adalah manajer berkas. Berkas adalah kesimpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab. Pertama adalah membuat dan penghapus berkas. Kedua adalah membuat dan menghapus directory. Tiga, mendukung manipulasi berkas dan directory. Kedua adalah mencetak berkas ke seluruh secondary storage. Keempat, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen.
Selanjutnya adalah sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Specific the controls lobby impulse profit a means of advancement. Terakhir adalah jaringan. Sistem distribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap proses mempunyai memori tersendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bencana bermacam sumber daya sistem. Pertama adalah Intense Data Availability, kedua adalah Ancient Reliability, ketiga adalah Compilation Speed Up, keempat adalah Increased Data Availability, keempat adalah Ancient Reliability. Sekian dari pertemuan sebelum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.